Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sterilisasi dengan cara fisika dan kimia. Kita akan bahas dulu cara fisika, yaitu dengan cara penyaringan. Material-material yang ingin dilakukan sterilisasi atau pemusnahan mikroba itu salah satunya bisa dengan cara penyaringan atau filtrasi. Jadi, sterilisasi dengan cara penyaringan ini menggunakan filter bakteri, ya. Filter bakterinya yang steril. Nah, bahan-bahan atau produk yang biasa dilakukan sterilisasi dengan cara penyaringan itu adalah bahan atau produk yang berupa cairan dan volumenya kecil, serta bahan itu tidak tahan terhadap panas. Ya, misalnya seperti antibiotik, enzim, serum. Nah, itu bahan-bahan tersebut untuk sterilisasinya bisa dengan cara filtrasi. Nah, atau bahan-bahan yang tidak dapat disterilkan dengan cara sterilisasi lain biasanya dengan penyaringan. Nah, metode sterilisasi dengan penyaringan harus dilakukan dengan teknik aseptik yang benar supaya mencegah terjadinya kontaminasi pada filtrat yang sudah steril. Nah, ini adalah caranya. Jadi, cara untuk melakukan sterilisasi dengan penyaringan adalah kita menggunakan membran filter yang memang untuk menghilangkan mikroba. Kemudian sampel dialirkan gitu ya, disaring. Nah, kemudian sampel yang sudah melewati membran filter ini ditampung di wadah yang steril, karena filtrat yang sudah tersaring ini biasanya sudah bebas dari mikroba. Ya, di sini kita akan lihat filtrasi dari cairan. Untuk skala laboratorium, kita menggunakan syring yang ditambahkan membran filter, ya. Membran filter itu yang di bulat merah itu merupakan salah satu media filter untuk memisahkan partikel mikroba ataupun sel dari campurannya. Dan biasanya ukurannya itu untuk porinya itu 0,05 sampai 0,5 mikrometer. Nah, setelah cairannya itu dimasukkan ke syring, kemudian nanti kita akan tekan dan cairan akan melewati membran. Nah, filtrat yang sudah disaring itu filtrat yang sudah bebas dari mikroba, dan tempat untuk penyimpanan pun harus steril. Kemudian ini ada filtrasi dengan membran filter tapi dengan volume yang memang lebih besar gitu ya. Jadi kita menggunakan vacuum filter flash gitu ya, wadah seperti ini. Kemudian kita menggunakan membran filter yang ukurannya antara 0,05 sampai 0,5 mikrometer. Kemudian membran filternya ini ditempatkan di atas sini, ya. Kemudian ditutup dan nanti dihubungkan dengan pompa vakum. Selanjutnya cairan yang akan kita sterilkan dimasukkan ke wadah yang atas, kemudian dengan dinyalakan vakum, maka nanti cairan akan turun ke bawah. Nah, cairan yang di bawah itu sudah steril. Nah, untuk mengetahui apakah membran filternya itu menyaring mikroba, itu biasanya membran filternya itu akan diambil dan kemudian ditempatkan di media pertumbuhan, di cawan petri. Jadi sebenarnya membran filter ini bisa menyaring mikroba yang hidup maupun yang mati. Nah, kemudian biasanya nanti diinkubasi gitu ya. Setelah inkubasi
Nah, kalau menyaring mikroba yang hidup itu biasanya akan muncul koloni bakteri. Ya. Jadi untuk penyaringan ini memang akan menggunakan suatu filter. Filter pun itu ada dua jenis, ada filter adsorpsi dan ada filter ayakan. Nah, bedanya kalau filter ayakan ini didasari perbedaan ukuran dengan pori. Nah, ukuran pori itu 0,22 mikrometer dengan ketebalan 80 sampai 159 mikrometer. Nah, kalau si filter ayakan ini itu tidak bisa membebaskan pirogen dan virus. Jadi kalau sampel kita ada virusnya atau ada pirogennya, kalau dilalukan atau dilewati ke filter ayakan ini, virus dan pirogen itu masih tetap ada gitu ya, karena filter tersebut tidak dapat membebaskan pirogen dan virus. Nah, bedanya ada lagi filter adsorpsi. Filter adsorpsi ini filternya bisa membebaskan pirogen dan virus. Jadi kalau dilewatkan ke filter adsorpsi, pirogen dan virus itu tidak ada lagi di dalam sampel kita yang sudah steril. Nah, untuk filter adsorpsi ini terbuat dari berbagai jenis bahan seperti selulosa asetat, selulosa nitrat, kiselgur, kemudian fluorokarbonat, polimer akrilik, polikarbonat, poliester, polivinil klorida, vinil, nilon, dan juga karbon aktif. Untuk prinsip dasar dari penyaringan gitu ya, sterilisasi dengan penyaringan, itu yang pertama adalah larutan yang akan disterilkan itu dialirkan lewat saringan secepat mungkin dengan menggunakan tekanan pada awal sistem atau penghisap pada bagian akhir penampung jika diperlukan, dan nanti harus ditampung dalam bejana yang steril. Nah, penyaringan dilakukan dengan teknik aseptik dan setelah disterilkan itu harus langsung dikemas aseptik dalam wadah steril ditutup kedap gitu ya. Nah, tapi memang harus ada monitoring gitu untuk uji sterilitasnya. Nah, karena di sini harus ada monitoring supaya ini ya, kita bisa mengevaluasi apakah produk hasil saringan itu masih ada mikroba atau tidak. Nah, ukuran pori penyaring merupakan faktor penting dalam menghilangkan mikroba dalam cairan. Tetapi ada faktor-faktor lain yang juga berperan, misalnya pH larutan, suhu, sistem tekanan, dan penghisap yang dipakai. Nah, ini adalah tabel tekanan. Tekanannya satuannya bar dan ukuran pori penyaring satuannya mikrometer. Nah, di sini ada tabel seperti ini. Jadi penggunaan ukuran pori penyaring dapat disesuaikan dengan tekanan yang digunakan. Jadi semakin kecil tekanan gitu ya, semakin kecil tekanan yang diberikan pada saat penyaringan, maka ukuran pori yang digunakan harus semakin besar karena semakin sulit cairan untuk disaring ya. Oke. Keuntungan sterilisasi dengan penyaringan yang pertama ini adalah memang sterilisasi dengan penyaringan ini merupakan cara sterilisasi yang cepat untuk jumlah sampel yang kecil ya. Jadi ini memang kalau penyaringan memang digunakan untuk sampelnya lebih banyak cairan ya. Nah, kemudian keuntungan yang kedua, sterilisasi dengan penyaringan ini efektif untuk zat-zat yang tidak tahan panas ya. Kemudian yang ketiga, terjadinya hidrolisa dan penguraian zat-zat kimia itu sangat kecil kemungkinannya. Dan juga untuk keuntungan yang keempat adalah bakteri yang masih hidup dan yang mati itu juga ikut tersaring ya. Dan terakhir, keuntungan sterilisasi penyaringan adalah peralatan yang digunakan relatif tidak mahal. Ini adalah keseluruhan keuntungan sterilisasi dengan cara penyaringan.
Selanjutnya adalah ada kerugian dari sterilisasi penyaringan. Yang pertama adalah kadar konstituen aktif berkurang, ya karena memang prinsip dasarnya adsorpsi, jadi volume makin kecil, presentase kehilangan makin besar. Nah, kenapa ada yang hilang? Biasanya kan kalau disaring itu ada yang menyerap ya di kertas penyaringnya ini atau di filternya ini gitu. Jadi memang untuk kehilangan volume itu memang potensinya besar. Kemudian konstruksi penyaringan ini memang harus diperhatikan karena memang rawan dari kebocoran. Dan kemudian harus juga diperhatikan pencucian alat penyaring bekas pakai dan membran penyaring melepaskan serabut atau ion alkali sehingga pada saat proses sterilisasi dengan penyaringan ini bisa saja pH itu meningkat ya. Kemudian virus tidak dapat dihilangkan dengan penyaringan kecuali tadi ya dengan filter yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian parafin cair dan minyak lain tidak disterilkan dengan metode ini karena dapat meningkatkan permeabilitas dari filter bakteri. Jadi bisa merusak ya pori-pori dari filter bakteri. Kemudian cara fisika lainnya itu dengan cara radiasi ya. Sterilisasi bisa juga dilakukan dengan radiasi. Biasanya ini menggunakan sinar elektromagnetik atau partikel pengion. Nah, radiasi pengion itu memang definisinya adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi atau terbentuknya ion positif dan ion negatif apabila berinteraksi dengan materi. Jadi yang termasuk radiasi pengion itu adalah partikel alfa, partikel beta, sinar gamma, sinar X maupun partikel neutron. Nah, berikut nanti akan saya jelaskan sinar apa saja sih yang biasa digunakan untuk sterilisasi. Ya. Biasanya untuk sterilisasi ini bisa menggunakan sinar gamma. Sinar gamma ini bersumber dari kobalt 60 dan cesium 137 dengan aktivitas sebesar 50 hingga 500 kilocurie serta memiliki daya tembus yang sangat tinggi. Nah, dosis untuk sterilisasi dinyatakan dalam 2,5 megarad gitu ya, dan pada dosis tersebut itu biasanya mikroorganisme yang paling tahan terhadap radiasi pengion itu biasanya akan mati gitu. Nah, faktor yang berpengaruh pada sterilisasi dengan radiasi pengion itu yang pertama adalah dosis radiasinya, kemudian banyaknya energi yang diserap zat, dan banyaknya mikroorganisme awal yang terdapat di dalam zat. Nah, untuk mekanisme sterilisasi radiasi, jadi yang namanya dilakukan radiasi misal dengan sinar gamma itu mikroba bisa mati ya. Nah, mekanismenya kenapa kok mikroba itu bisa mati? Ternyata dengan radiasi sinar gamma ini menyebabkan mutasi pada struktur vital mikroorganisme. Nah, struktur vital mikroorganisme yang mengalami mutasi itu adalah kromosomnya. Nah, akibatnya terjadi mutasi pada kromosom itu sehingga menghentikan reproduksi sel. Jadi bisa menyebabkan mutasi letal gitu ya, mutasi ke arah kematian. Nah, oksigen dan air juga meningkatkan kepekaan mikroorganisme terhadap radiasi gamma. Jadi adanya air akan membentuk radikal oksigen yang dengan air sendiri membentuk hidrogen peroksida yang berakibat pada kematian sel bakteri. Nah, jadi untuk radiasi ionisasi ya salah satunya tadi dengan sinar gamma ini biasanya digunakan untuk sterilisasi alat-alat rumah sakit, kemudian vitamin, antibiotik, steroid hormon, kemudian untuk bahan-bahan transplantasi tulang dan jaringan. Terus juga kalau alat-alat itu biasanya untuk suntik ya, alat suntik, plastik, nah jarum,
bisa juga untuk alat bedah, tube plastik, kateter, benang bedah gitu ya. Dan kalau sudah dilakukan sterilisasi dengan penyinaran, itu biasanya harus dikemas dalam wadah atau tempat yang memang steril juga. Nah, keuntungan dari radiasi sinar gamma ini memang sinar gamma ini tidak menyebabkan kerusakan mekanik, tapi kekurangannya itu adalah sumbernya yang relatif mahal dan penyinaran tidak dapat dihentikan karena sinar gamma membentuk sumber mekanis elektron yang dipercepat. Selanjutnya, sinar yang digunakan untuk sterilisasi selanjutnya adalah sinar UV. Nah, sinar UV atau ultraviolet ini adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya dari 100 hingga 400 nanometer, tapi dengan efek optimal pada 254 nanometer. Nah, sinar ultraviolet ini umumnya digunakan untuk membantu mengurangi kontaminasi di udara dan pemusnahan selama proses di lingkungan karena daya penetrasinya kurang. Nah, sinar yang bersifat membunuh mikroorganisme atau germisida diproduksi oleh lampu kabut merkuri yang dipancarkan secara eksklusif pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Nah, sinar UV menembus udara bersih dan air murni dengan baik, tapi penambahan garam atau bahan tersuspensi dalam air atau udara menyebabkan penurunan derajat penetrasi dengan cepat. Jadi biasanya kalau sinar UV itu dipakai untuk sterilisasi misalnya di laminar airflow ya. Itu biasanya kalau untuk menggunakan laminar airflow itu pertama kita harus mensterilkan dengan cara menyalakan sinar UV-nya. Jadi sinar UV ini bisa memang membantu untuk memusnahkan mikroorganisme. Nah, mekanismenya gimana sih kok bisa sinar UV itu membunuh mikroorganisme? Jadi ketika mikroorganisme dikenakan sinar UV, itu DNA sel ya ada basa purin ya pirimidin gitu bersama-sama menyerap energi menyebabkan molekul timin terhubung tidak dapat mengkodekan adenin pada molekul RNA selama proses sintesis protein. Jadi di sini jadi akan menyebabkan yang disebut dengan timin dimer gitu ya. Sehingga jadi kan harusnya adenin sama timin ya berpasangan ya. Tapi ternyata dengan adanya sinar UV yang harusnya A berpasangan dengan T, ini malah timin berpasangan dengan timin atau biasa kita sebut dengan dimer timin atau timin dimer. Nah, akibatnya gitu ya, replikasi kromosom pada pembelahan biner itu akan terganggu sehingga organisme rusak, tidak dapat lagi memproduksi protein penting atau tidak bisa lagi mikroba itu memperbanyak diri sehingga bisa mempercepat kematian sel. Jadi mekanisme sterilisasi dengan UV itu kenapa mikroba bisa mati karena yaitu menyebabkan adanya timin dimer gitu ya, timin dimer, sehingga replikasi kromosom terganggu, organismenya itu rusak karena nggak bisa produksi protein, nggak bisa memperbanyak diri sehingga bisa terjadi kematian sel. Sinar UV sangat efektif dalam menonaktifkan virus, namun membunuh bakteri jauh lebih sedikit karena mekanisme perbaikan DNA. Setelah DNA diperbaiki, molekul baru dari RNA dan protein dapat disintesis untuk menggantikan molekul yang rusak. Jadi memang untuk tadi kan ada timin dimer, yaitu sebenarnya bakteri bisa memperbaiki kembali gitu ya. Sehingga bisa yang tadinya rusak bisa diperbaiki lagi. Nah, jadi kerugiannya itu dengan sterilisasi sinar UV itu penggunaan germisida radiasi sinar UV adalah penetrasinya terbatas gitu ya. Jadi hanya pada panjang gelombang 253,7 nanometer
Nah, diserap oleh banyak bahan dan membuat mikroorganisme dilindungi oleh debu tersebut. Nah, kerugian lain bagi pengguna, terutama manusia, itu bisa menyebabkan konjungtivitas dan eritema, jadi gangguan mata dan kulit. Jadi dihindari dari pengaruh langsung sinar UV dengan memasang pelindung ya atau tabir. Nah, ini adalah salah satu penggunaan sinar UV di laminar airflow yang tujuannya adalah untuk memusnahkan mikroba di laminar airflow sebelum pengerjaan dengan teknik aseptik ya di laminar airflow ini. Selanjutnya adalah cara sterilisasi dengan cara kimia. Cara kimia itu menggunakan aliran gas. Ya. Sterilisasi dengan cara kimia itu menggunakan sterilisasi dengan aliran gas. Ini melakukan sterilisasi dengan aliran gas ini harus dilakukan dalam ruangan atau chamber sterilisasi. Ini contohnya ya, chamber untuk sterilisasi. Nah, untuk sterilisasi dengan aliran gas itu akan mengalirkan gas yang sangat volatil dalam bentuk asap dari asam karbol dan belerang, atau juga bisa dari etilen oksida atau formaldehid. Ya, kalau formaldehid ini paling banyak, atau propiolakton, ozon, kloropikrin, asam parasetat, dan metil bromida. Nah, gas yang biasa digunakan adalah etilen oksida dalam bentuk murni atau campuran dengan gas inert lainnya. Jadi memang sifatnya etilen oksida ini bersifat toksik, jadi dia juga mudah menguap, sedikit atau tidak meninggalkan residu. Jadi memang bersifat sangat difusif dan dapat menembus daerah-daerah yang tidak dapat dicapai oleh cairan atau uap. Sterilisasi dengan aliran gas ini memang menggunakan gas yang sangat mudah menguap dan sangat mudah terbakar. Jadi etilen oksida ini bersifat eksplosif ketika bercampur dengan udara. Sifat eksplosif dapat dihilangkan dengan menggunakan campuran etilen oksida dan 10% karbon dioksida, 12% gas freon, kemudian karboksida dan oksifum 20. Nah, etilen oksida juga merupakan agen alkilasi yang menyebabkan destruksi mikroorganisme termasuk sel-sel spora dan vegetatif. Jadi untuk sterilisasi dengan cara kimia kan tadi mengalirkan gas ya, gasnya salah satu adalah etilen oksida. Nah, etilen oksida ini juga bisa menyebabkan mikroba itu mati, termasuk sporanya ya, walaupun spora itu memang agak sulit dihancurkan oleh panas, tapi dengan gas ini akan mudah mati gitu ya. Nah, efisiensi sterilisasi dengan etilen oksida itu tergantung pada konsentrasi gas, kelembapan, waktu pemaparan, suhu, dan sifat bahannya. Kelembapan ini memang dibutuhkan untuk etilen oksida berpenetrasi dan menghancurkan sel. Jadi kalau kelembapannya rendah gitu, angka kematian terhadap mikroba itu tidak nyata. Tapi makanya harus tingkat kelembabannya itu harus ditingkatkan gitu ya. Jadi di chambernya itu dapat ditingkatkan kelembapannya gitu ya, sehingga kalau kelembapan dalam chamber pensteril itu ditingkatkan 50 hingga 60%, itu daya atau angka kematiannya itu sangat berbeda nyata gitu, sangat berpengaruh. Nah, mekanisme aksi etilen oksida ini, jadi etilen oksida ini kenapa sih bisa membunuh mikroba gitu ya. Nah, jadi memang etilen oksida ini dianggap menghasilkan efek letal atau efek kematian terhadap mikroba. Nah, caranya gimana? Biasanya etilen oksida ini akan mengalami atau melakukan proses mengalkilasi atau menambahkan gugus alkil pada metabolit esensial yang terutama mempengaruhi proses reproduksi.
Jadi alkilasi terjadi dengan menghilangkan hidrogen aktif pada gugus sulfhidril, amina, karboksil atau hidroksil dengan suatu radikal hidroksi etil, sehingga ya tadi kan si etilen oksida itu bisa menghambat gitu ya, menghambat metabolisme sehingga mikroba pun akan mengalami kematian tanpa reproduksi. Ya. Jadi konsentrasi minimum etilen oksida dalam 450 mg per liter 450 mg per liter. Tekanannya 271 psi, suhunya 85 derajat Celcius dan kelembapannya itu 50%. Pemaparannya itu bisa sekitar 4 sampai 5 jam pemaparan. Nah, itu. Kalau di bawah kondisi yang sama dengan konsentrasi etilen oksidanya itu 1000 mg per liter, itu butuh sterilisasinya 2 sampai 3 jam. Untuk sterilisasi yang digunakan untuk yang menggunakan etilen oksida, ini biasanya mensterilkan alat-alat medis dan baju-baju medis. Atau bisa juga bahan-bahan seperti pipet yang untuk sekali pakai atau cawan Petri yang digunakan di laboratorium mikrobiologi, dan untuk sterilisasi akhir peralatan parenteral tertentu seperti kertas scarf dan lapisan tipis polietilen. Nah, sterilisasi dengan pengaliran gas etilen oksida ini menghasilkan bahan toksik, seperti etilen klorohidrin yang menghasilkan ion klorida dalam bahan-bahan. Residu etilen oksida ini adalah bahan yang toksik, memang tadi ya harus dihilangkan gitu ya, harus dihilangkan dari bahan-bahan yang disterilkan setelah proses sterilisasi, yang dapat dilakukan dengan mengubah suhu lebih tinggi dari suhu kamar. Juga perlu dilakukan perlindungan terhadap personil dari efek berbahaya gas ini. Oke, ini adalah salah satu contoh dari ruang steril, ruang untuk melakukan pengerjaan steril gitu ya. Oke. Sekian dulu pemaparan saya mengenai sterilisasi, cara fisika dan kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.